Saudara, tradisi ngelawang barong dipercaya umat Hindu dapat menangkal bencana dan hal negatif yang mengancam warga. Tradisi ini hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali saat perayaan Galungan dan Kuningan. Setiap perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, hampir setiap desa di Bali melaksanakan tradisi ngelawang barong. Tradisi ngelawang ini dilakukan dengan cara berkeliling desa dengan mengusung barong yang disertai dengan iringan gamelan. Selain dimaknai sebagai tradisi yang sakral, ngelawang barong juga sebagai ajang pertunjukan seni barong dan juga gamelan. Masyarakat percaya jika tradisi ini mampu menimbulkan hal positif dan bisa menangkal hal negatif seperti terjadinya bencana alam, penyebaran wabah penyakit, dan berbagai hal negatif lainnya. Di mana tradisi ngelawang ini bertujuan untuk sekaligus menolak bala dan menghilangkan hama. Mungkin ada hama-hama di kalangan rumah atau serangan magic itu bisa untuk diatasi dengan ngelawang. Melestarikan tradisi dan budaya di Bali ini. Biasanya kemana saja untuk? Sering di tempat-tempat wisata seperti di sisir Pantai Kuto itu, Terus di restoran-restoran. dari hasil ngelawang ini digunakan untuk apa biasanya? Pertama digunakan untuk membenarkan Melawan. arat barong yang rusak. Terus Dan kedua untuk kas, dan ketiga untuk dibagikan. Tradisi ngelawang ini rutin dilakukan masyarakat Bali sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi ini terus dilestarikan masyarakat Bali meski di tengah perkembangan zaman yang modern. Agung Kaite, Kompas Dewata. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, tim redaksi Kompas Dewata Pagi akan menghadirkan rangkuman informasi hari ini dalam kilas berita berikut ini. Puluhan kapal milik nelayan di pantai Kedonganan Badung sudah 2 minggu terakhir hanya bersandar di tepi pantai. Para nelayan tidak berani melaut karena cuaca buruk yang terjadi di pesisir selatan Pulau Bali. Saat ini gelombang di lautan cukup tinggi dan angin juga bertiup kencang, sehingga membahayakan keselamatan diri. Oleh karena itu, para nelayan memilih untuk tidak melaut dan BMKG Denpasar telah mencatat saat ini ketinggian gelombang di perairan selatan Pulau Bali telah mencapai 3 meter. Hampir seluruh jenis ikan yang dijual di pasar ikan Kedonganan mengalami kenaikan harga. Jumlah kenaikan bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Ikan kakap putih dari harga normal Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Ikan kakap merah dari Rp75.000 per kilogram kini naik menjadi Rp85.000 per kilogram. Sedangkan ikan tongkol yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan oleh jumlah pasokan ikan yang menurun drastis akibat para nelayan setempat yang tidak melaut karena cuaca buruk dan juga gelombang tinggi di pesisir selatan Pulau Bali. Bahkan akibat berkurangnya pasokan ikan, sejumlah penjual mengaku harus mendatangkan ikan dari Pulau Jawa. Sekitar 120 kepala keluarga Banjar Apatsari, Dusun Batu Dawe Kaje, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali terisolir. Hal itu disebabkan jembatan yang merupakan satu-satunya akses utama putus akibat diterjang banjir bandang pada Minggu siang. Selain warga setempat, sejumlah pengunjung yang berlibur di objek wisata Rumah Pohon juga ikut terjebak. Putusnya jembatan tersebut akibat derasnya arus sungai dan membuat gorong-gorong yang berada di bawah jembatan tidak kuat menahan tekanan air sehingga jebol. Beruntungnya saat ambruknya jembatan tersebut, tidak ada kendaraan yang melintas sehingga tidak memakan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas PVMBG terus memantau visual Gunung Agung yang mengeluarkan asap bertekanan lemah dengan tinggi sekitar 100 meter di atas puncak kawah. Hal ini menandakan aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Selain itu, kegempaan hembusan maupun vulkanik masih belum stabil. Tercatat selama 1 hari terjadi gempa hembusan sebanyak 7 kali dan gempa vulkanik dalam 3 kali. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Agung menjelaskan untuk saat ini aktivitas Gunung Agung masih tinggi. Sementara untuk erupsi terakhir terjadi pada tanggal 30 Desember 2018 lalu dan hingga saat ini belum terekam gempa letusan. Sisa abu vulkanik yang masih terkumpul di lereng Gunung Agung pasca erupsi sebelumnya
bisa berpotensi banjir lahar hujan serta sangat berbahaya saat musim penghujan. Karena itu pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas di sungai serta menjauhi dari aliran sungai yang berhulu langsung dengan Gunung Agung. Sementara sampai saat ini pihak PVMBG masih menetapkan status gunung setinggi 3.142 mdpl ini siaga level 3 dengan radius 4 km dari puncak kawah. Sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas di dalam kawasan rawan bencana atau KRB. Setelah menikmati libur panjang akhir tahun di Bali, ribuan wisatawan mulai kembali ke daerah asal mereka. Pihak bandara mencatat jumlah penumpang yang meninggalkan Bali sudah sebanyak 22.357 penumpang dengan rincian penumpang domestik sebanyak 10.241 orang, sedangkan penumpang internasional sebanyak 12.116 orang. Kepadatan penumpang yang meninggalkan Bali sudah terpantau sejak 4 hari yang lalu dengan jumlah rata-rata keberangkatan per hari mencapai 28.600 penumpang. Tim Liputan, Kompas Dewata. Jangan beranjak dulu saudara, setelah yang satu ini kami hadirkan liputan wisata alternatif Pulau Nusa Penida. Tetaplah di Kompas Dewata.